harus diberikan bekal pengetahuan, pelatihan-pelatihan yang sekiranya membekali para santri ini. Beberapa daunnya beliau itu sama. Selagi awakmu duwe kesempatan untuk kita resapi, ini menjadi modal kita ketika kita keluar dari pondok pesantren. Ilmu-ilmu yang diberikan ketika kita nyantri, ketika di pondok pesantren ini, untuk bisa kita aplikasikan, kita terapkan ketika kita keluar dari pondok pesantren. Jadi prinsipnya bahwasanya pondok atau santri itu harus percaya diri, tidak boleh istilahnya minder. Nah, karena apa? Santri ini bisa mempunyai peran di mana saja. Ketika keluar dari pondok pesantren, ada yang mungkin makomnya jadi kiai, jadi ustadz, jadi pedagang, petani, ada yang jadi pejabat, dan juga dalam sektor apapun. Modal bekal yang sudah kita dapatkan di pondok pesantren ini menjadi motivasi kita untuk bagaimana santri menjadi orang yang bermanfaat. Jadi dalilnya khairun nas yang khairun nas, bahwa santri itu ketika keluar eksis di masyarakat harus percaya diri, bahwasanya santri itu harus menunjukkan nilai lebih, bahwa santri ini menjadi solusi untuk masyarakat, menjadi orang-orang yang bisa memberikan kemanfaatan, kemaslahatan untuk masyarakat dalam bidang apapun. Biar ada pembeda antara santri harus diberikan bekal pengetahuan, pelatihan-pelatihan yang sekiranya membekali para santri ini untuk bisa pede, untuk bisa eksis ketika terjun di masyarakat. Ini nanti bisa disinergikan antara pesantren dengan pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang punya kepedulian terhadap keberadaan santri dan pondok pesantren, khususnya yang ada di Kabupaten Blora ini. Kita alhamdulillah kemarin sudah ada namanya Perda tentang pondok pesantren. Diharapkan nanti dari pondok pesantrennya akan kita turunkan dalam bentuk peraturan bupati dan sebagainya, yang mana ini ikut mendukung apa yang menjadi visi-visi pondok pesantren, baik itu bagaimana penataan sumber daya manusianya, SDM guru-gurunya, termasuk sarana prasarananya. Karena untuk anak-anak bisa belajar dengan nyaman, perlu didukung dengan sarana-prasarana yang mumpuni, yang istilahnya membuat anak-anak ini bisa nyaman. Ini yang mana ini insya Allah akan menjadi tekad kita bersama. Alhamdulillah. Aku untuk Mas Mustafa belum menjadi anaknya orang kaya atau belum jadi anaknya kiai, tapi nanti pinginnya orang berilmu. Itu bagaimana kiat-kiatnya agar mereka itu tetap semangat untuk bisa menggapai cita-cita mereka. Oke, terima kasih. Jadi saya ini terlahir di desa
yang mana dulu saya tidak membayangkan bisa menjadi bupati itu, tidak bisa membayangkan, belum membayangkan. Ya kira-kira ketika kita menjalani pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai di kampus ini ya kita biasa-biasa saja. Tapi memang selain kita usaha yang selama ini ya belajar sesuai standarnya lah. Ya pinter ya orang kata pinter ya biasa-biasa baik, tapi ya masih masuk 10 besar lah. Nah ini tidak terlepas memang peran dari orang tua kita. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita ketika sedang menjalani masa pendidikan ini, doa, dukungan dari orang tua ini sangatlah penting. Nah, bagaimana kadang faktor-faktor yang di luar nalar ini akan membuat anak-anak jenengan sukses. Tirakati jenengan, kecuali ditirakati. Ya mampunya pamane poso Senin Kamis, salat malam atau amalan-amalan yang lain. Ini akan nyambung, nyetrum. Itu juga anak-anaknya Gus, yang di pondok pun juga harus mendoakan pondok orang tuanya. Karena apa? Di pondok pesantren ini amalan-amalan yang nantinya tidak akan putus ketika kita sudah mendengar adanya di sini. Karena apa? Di sini mengajarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Di luar sana ketika anak kita di pondok tantangannya namanya HP itu. Mesti dengan carane saiki anak-anaknya orang dolan HP kuwi kan dari itu ya. Tapi anak jenengan pondok alhamdulillah peraturannya sudah sehingga anak kita fokus. Nah, jadi peran orang tua bagaimana anak-anaknya juga nanti diajarkan untuk tirakat dan sebagainya, mendoakan kedua orang tuanya biar jadi anak yang soleh-solehah, biar ilmunya bermanfaat, biar selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jangan lupa juga dengan ketika ada rezeki ya harus beramal jariah. Dan kalau rezeki pondoknya di ya kecuali diuruni ya, sesuai dengan kemampuannya. Ini jadi selain belajar secara seperti biasa, faktor-faktor yang kadang ya alhamdulillah saya bisa seperti ini karena mungkin tidak kata banggaku, tidak kata orang tuaku, tidak kata ibu saya. Kalau secara normal ya biasa-biasa lawan ketika dulu lulus kuliah di Jakarta ternyata ya diberi kelancaran, terus kemudian ketika pulang dia mana nyalon ini ya ada duit ya tapi ya alhamdulillah terjadi. Nah ini kadang kan faktor-faktor yang kadang tidak kita sangka. Nah, makanya doa baik itu dari guru-guru kita, kiai-kiai kita, orang tua kita ini menjadi salah satu faktor yang tentunya harus kita terapkan biar tadi Gus bahwa dari keluarga biasa-biasa saja tapi bisa berhasil, bisa sukses. Nah, makanya kita terus mendorong Gus alumni pondok pesantren. Saya kemarin ada cerita ada alumni pondok pesantren di daerah Tunduran, dia sekolah sambil menghafalkan Al-Quran. Orang tuanya panjenengan terhadap keluarga besar pondok pesantren Nurul Anawar dari bapak-bapak, dari ibu-ibu dalam rangka untuk menghadapi pilkada ini kesannya lancar dan juga harapan kami ya kita bisa ngawiji ya karena santri kembali kepada santri, harapan kami ya jadi seperti. Nah itu gimana? Iya betul. Jadi suami saya beberapa daunnya beliau itu sama. Selagi awakmu mempunyai kesempatan untuk bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk masyarakat harus bismillah niat. Nah, itu jadi kita memang ketika kita ingin mendedikasikan diri kita untuk terjun dalam hal politik ini memang
Ya, orang kadang kan begini, lampu politik-politikan. Padahal dengan terus bahwa politik itu mikirkan dengan semua. Karena apa? Ketika politik itu yang memegang itu tanda kutip tidak jadi kita, dari kita, mungkin kebijakan-kebijakan yang diambil itu belum tentu menerapkan kaidah itu tasarruful imam ala ru'yah manutul bil maslahah. Bagaimana kebijakan seorang pemimpin ini sejatinya adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan untuk umat, untuk masyarakat. Nah, melalui apa? Melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Seperti halnya ketika kita awal dulu terus melalui survei dan sebagainya, keinginan masyarakat Blora itu apa sih? Nah, mayoritas itu ingin agar infrastrukturnya diperbaiki, Pak. Karena Pak, faktor jalan ini adalah utama, Pak. Aku naik iso pangan sebab bau dulu, tapi jalan rusak, aku jalan sopo Pak kalau tadi. Itu pemerintah harus hadir. Nah, ketika itu kita berikhtiar, Gus. Dan ketika ikhtiar itu memang waktunya tidak lama, hanya 3,5 tahun. Itu pun tahun pertama pun COVID, Gus, baru menyelesaikan COVID. Baru tahun kedua kita bisa membangun Blora ini. Dan ketika kondisi keuangan kita ini tidak baik-baik saja, dan akhirnya kita dengan kolaborasi pemerintah pusat termasuk dengan provinsi ketika itu dengan Gus kita selesaikan. Tapi alhamdulillah sudah hampir 1,3 triliun kita bisa bangun. Selain di bidang infrastruktur, tentunya kita memperhatikan terus di bidang pendidikan. Pendidikan ini penting sebagai dasar untuk masa depan sebuah bangsa, termasuk masa depan Blora ini. Bagaimana pendidikan umum kita dukung, maupun pendidikan agama juga kita dukung, Bos. Bagaimana guru-guru Madin TPI kita berikan insentif, kita ada beberapa pesantren dan juga yang lainnya. Selain juga bidang kesehatan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini adalah merupakan sumbangsih dari santri untuk negeri, dari santri untuk Blora. Bagaimana tentunya kita bersama. Kita tidak bisa sendiri, Gus. Karena memang namanya pilkada itu kan pertarungan. Kadang pertarungan itu walaupun sebenarnya dan sebagainya. Tapi ya kita berharap bahwa kita ini sudah melakukan hal-hal yang baik. Tinggal bagaimana kita melanjutkan hal-hal yang sudah kita bentuk sekarang ini. Walaupun memang waktunya kurang 3,5 tahun, nah, kita tentunya ke depan ketika diberi kesempatan 5 tahun ke depan untuk mewujudkan kemanfaatan dan kemaslahatan, kita optimis bahwa Blora ini menjadi kabupaten yang maju berkah dan untuk 2020. Nah, harapannya adalah bagaimana keluarga Pondok Pesantren An-Nawa, wali santri, jamaah semuanya ini, mari kita menebar kebaikan. Bagaimana namanya pemilu ini kita maknai ya sebagai ajang untuk memilih pemimpin yang kira-kira bisa mendampingi masyarakatnya untuk mewujudkan kebaikan, mewujudkan kemanfaatan, kemaslahatan. Tentunya memakai cara-cara yang baik, Bos. Cara-cara yang mengajar dan sebagainya. Tidak usah menjelek-jelekkan, tidak usah elek-elek. Itu tentunya tidak diajarkan di kita, Bos. Nah, tentunya dari para wali santri, wali murid ini, mari kita ketika menyampaikan kepada saudaranya dulu-dulu ini, nah, kita menyampaikan hal-hal yang baik, Bos. Biar Blora ini adem, biar Blora ini damai. Jangan diwarnai dengan ya tadi, Bos, istilahnya politiknya yang santun, yang beradab. Ini adalah kita, Bos. Pondok Pesantren harus memberikan contoh melewat forum. Ternyata ada santri alumni Fazil, sekarang juga alhamdulillah kami ini ketua alumni Rohmana dan sebagainya yang diberikan kesempatan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tentunya kami mendoakan semoga Pondok Pesantren An-Nawa ini akan semakin maju, Bos, semakin berkembang, dan tentunya harus inovatif, Bos, karena tantangan depan ini biasanya sangat cepat sekali. Bagaimana Pondok Pesantren ini harus bisa menjalin kerjasama dengan
pihak luar agar semakin mengikuti apa yang diinginkan oleh para wali santri, dan tentunya kami berdoa para wali santri juga diberikan kesehatan seterwaras, bapak bersegini sehingga bisa terus menyekolahkan pemondokkan putra putrinya, tidak hanya berhenti di MTS, nanti bisa lanjut aliyah, nanti bisa lanjut kuliah, biar nantinya bisa bermanfaat untuk keluarganya juga. Tentu saja saya juga mau doakan Gus, ikhtiar kita untuk mewujudkan Gelora yang lebih baik ini, lebih maju ini, kami tidak bisa sendiri. Tentunya saya dengan Bu Rini mohon doa dari pengasuh dan juga para guru, para wali santri, mari kita bersama-sama untuk mewujudkan Gelora yang barokah, manfaat, maslahat, baldatul thayyibatul amin. Kita sebagai santri itu ada harapan. Tersusun, ini memang Mas Dika tadi ya, Diki. Nah, jadi alhamdulillah santri alumni pesantren khususnya yang di Gelora ini sudah punya kesadaran untuk sadar politik, terjun dalam bidang politik. Nah, ini dari keluarga pondok pesantren Khazinatul Ulum aja ini alumninya sekarang sudah ada yang jadi ketua DPRD. Nah, ini ada yang jadi DPRD keluarga besar sendiri ada 2, alumninya banyak sekali, belum lagi Al Muhammad dan sebagainya. Karena apa Bu? Politik itu harus diisi orang-orang yang baik, sehingga menghasilkan keputusan kebijakan yang baik juga. Kalau politik ini tidak kita warnai, yang akan mewarnai ini adalah orang lain. Nah, alhamdulillah ini kesadaran politik untuk para santri, alumni pondok pesantren yang ada di Gelora ini sangat luar biasa. Sehingga kalau di DPRD ini yang mewarnai ini sudah mayoritas dari kita. Karena ketua DPRD-nya kebetulan alumni pondok Khazinatul Ulum dari PKB, dan PKB ini menjadi pemenang dan PKB ini menjadi ketua DPRD. Berarti untuk Kabupaten Gelora sadaran berpolitik untuk para santri ini sudah sangat baik. Nah, ini semoga nanti terus kita bisa jaga agar nanti antara DPRD dengan eksekutif ketika mengambil kebijakan ini akan bisa memperhatikan pondok pesantren dan juga para santri. Termasuk tadi jawab pertanyaan Mbak Pur, insya Allah ini nanti kita lihat Mbak, kira-kira lapangan itu apa di dekat budi. Misalnya tanai urusan bangun itu insya Allah kita bisa. Nah, biasanya syaratnya itu Mbak, kedatangan lahan ini, nanti lahannya mungkin diuruk, berdiuruk nanti dibangun. Nah, nanti kita koordinasikan lebih lanjut ya Mbak. Nah, ini kira-kira boleh dicoba endi gitu mungkin disuperin. Nah, pengen lapangan kan suruh lahan ini kan itu. Termasuk juga berosok ini, insya Allah Mbak, mungkin besok kalau perintah Pak Tuhan akan berikan berosok ini makam. Karena komplek mana biasanya sudah perlu di makomnya ya, sehingga di belakang mikro di double makom. Kalau dia mau dilapori Mbak, materi banjir dan sebagainya, dan nanti kita perhatikan salurannya Mbak. Tersayang upaya lakukan makamnya betul banjir, betul ya, termasuk halani menuju ke sana besar, betul ya, Mbak. Mungkin kalau kan nyufi Mbak, misalnya di Grosok Mbak. Termasuk tadi usulannya Bupati berkunjung kepada pesantren. Nah, ini kita nanti saya setuju tidak ada hanya bupatinya, tapi nanti saya akan mengajak untuk unsur yang lain, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, unsur Forkopimda, biar menyambangi pondok pesantren juga, biar nanti ada pembekalan untuk para santri, karena dari mereka beliau-beliau itu sudah dulu backgroundnya santri. Jadi orang sudah jadi tentara, orang sudah jadi polisi, orang sudah jadi hakim dan sebagainya. Nah, ini tentunya nanti untuk memberikan motivasi. Bagus, nanti diundang saja, kita sangat terbuka untuk tidak hanya bupatinya, ketua DPRD,
Kapolres dan DP, kan ada kebanggaan ketika pada pesantren dikunjungi oleh Pak Tentara, Pak Polisi. Nah, untuk bagaimana nanti biar anak-anak harus terhindar dari narkoba, ini biasanya pembelaannya Pak Polisi itu. Bagaimana anak-anak ini cinta negara, cinta NKRI, nah ini bela negara dan sebagainya. Ini nanti sangat dimungkinkan sekali. Kita ada program untuk itu, hingga nanti jadwalnya kita intensifkan, kalau nanti kita gilir agar pondok-pondok pesantren di Blora ini dapat kunjungan dari para pejabat. Program ini juga bagus, bisa saja Gus, nanti dengan Kominfo kita juga ada kerjasama untuk bagaimana Gen Z ini melek IT, bagaimana santri-santri nanti diajari konten kreator dan sebagainya, termasuk juga bagaimana kesadaran untuk melek IT, tapi IT yang kira-kira bermanfaat, tidak disalahgunakan. Nah ini ada nanti dari Telkom, dari Kominfo, dari dinas terkait, ini ada program itu. Silakan nanti kalau mau mengundang pelatihan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh pesantren ini, oleh para santri. Nah ini nanti dipersilakan. Kita ada program itu. Untuk beasiswa kita sekarang ini sudah ada ya, di beberapa termasuk di Hosin juga dapat beasiswa. Alumni Hosin ini yang keluar negeri juga udah ada. Jadi sekarang ini kesempatan untuk beasiswa ke luar negeri ini sangat-sangat banyak sekali. Tinggal nanti bagaimana tata caranya, nanti bisa kita pandu biar dari Kementerian Agama, dari Kementerian Pendidikan, dari Kementerian Keuangan, ada LPDP dan sebagainya. Itu bisa tentunya kita bisa nanti undang untuk anak-anak kita yang mungkin lulusan aliyah pengen keluar negeri, itu caranya itu sangat terbuka sekali. Syaratnya mesti dia kudu pinter, itu toh kudu pinter, TOEFL-nya kudu sakmene dan sebagainya. Nah soal biayanya nanti dibayar semua gratis Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, Pak aku nanti duit asal anaknya dengan pinter, TOEFL-nya enggak, kemampuan bahasa Inggrisnya bagus, itu sangat terbuka sekali untuk kuliah di luar negeri. Nah itu deh. Jadi termasuk yang di dalam negeri kita juga ada beasiswa untuk yang tidak mampu. Sekarang ini mungkin 2,5 miliar, nanti kita akan tingkatkan lagi terus untuk beasiswa ini. Untuk biar anak-anak alumni SMA, aliyah, SMK yang di Blora ini lulusannya yang bisa kuliah lebih bisa kita tingkatkan lagi. Terus tadi kaitannya santri ini tidak nganggur ya, bermondok mulai lontang patung. Nah ini malah hasil rasa-rasa anakmu apa buat ngampok ambil alumni pondok itu apa dedopo kan ada biasanya gitu. Nah ini stigma ini harus kita kikis Gus. Oleh karena itu tadi bagaimana anak-anak kita ini kita bekali ketika dia memang dunianya pengen bekerja harus punya sertifikasi sekaligus. Jadi kita ada lembaga sertifikasi, itu nanti bisa kerjasama. Bagaimana nanti dikali dengan hobinya. Saya hobi ini karena aku lulus pondok kepengen dagang, nah, mestinya ada ilmu soal perdagangan. Aku lulus pondok Hosin kepengen bertani, nah, nanti bisa dikursuskan atau bersama dengan dinas pertanian peternakan dan bisa bertani organik dan sebagainya, itu bisa. Jadi memang santri-santri ini ketika mau keluar ini harus ditanya, kowe apa balik kampung, apa terus mana, atau apa mergawe, nah ini harus dibekali. Ada salah satu alumni santri, kemarin saya kunjungi tempatnya, itu dia setelah lulus SMK, dia ke luar negeri Pak, ke Korea Selatan, mereka mergawe kali kuliah. Dan juga masih rambut dan tambah masih aktif pengibu dan sebagainya. Ketika pulang bertani dan sebagainya. Ini nanti bisa karena dari Anawa ini nanti mau kemana dan sebagainya harus didampingi memang. Kemudian ke Jepang ada kesempatan juga, ke Korea Selatan ada juga, dan juga mungkin ke tempat-tempat yang lain. Intinya harus dibekali ilmu termasuk
ilmu IT dan sebagainya. Nah untuk laptop nanti bisa juga diaturkan Gus, kita juga ada bantuan untuk laptop. Ini sekolahnya atau pondoknya. Nah coba nanti kita ada slotnya. Kalau di sini ada apa SMP? SD ya, SD pernah ajukan ke Dinas tuh. Nah, coba nanti ajukan ke Dinas yang nanti dari sarana prasarananya nanti bisa dibantu. Nah, jadi itu.